Selamat datang di konten penuh virus. Adik pemuda Kejepit. Kon kok tungaren nggih masker. kita itu Apa? gak percaya corona. Ah. Cuma kita itu Cuma kamu takut. Iya. Kalau kamu takut berarti kamu menyatakan bahwa corona itu ada. Apa? Kontenmu ini hanya untuk mengeksploitasi orang-orang yang sembuh dari COVID-19. Kita itu cuma disuruh pemerintah, Iya. disuruh pemerintah. Kita bertiga, wah. Iya. Sebenarnya nggak bertiga sebenarnya, berlima, 1, 2, 3. Tapi kalian yakin aman ya? Ini ruangan kecil dengan kamu orang yang baru berkumpul dengan orang yang baru terkena COVID ya? Aman ya? Hand sanitizer, wow. Sudah. Sanitizer, Siap. masker. Pulang ini langsung mandi. Enggak. Dan kamu nggak akan khawatir kamu bakal disanksi sosial kepada teman-teman kamu karena sudah bertemu aku ya? Loh, iya. Siap ya, kamu siap akan dikucilkan kamu ya? Tidak dong. Resiko ini adalah video klarifikasi Mas Gendut Jajan Mercon. Iya, kalau Anda belum tahu Jajan Mercon, channel YouTube ada Mas ya? Ya, Nanti ada di sini. Siap. Di itu video berikutnya. dan ini juga akan saya upload di YouTube saya Jajan Mercon Official. Mantap. Mantap. Siap. Ada tahu tujuannya klarifikasi ini? Ya, yang pertama agar ya, menaikkan viewer kamu juga. Masuk ke sama ada di komputer. Ya, langsung ada. Channelnya tadi channel klarifikasi. Yang penting acuan. Itu kan keresahan mana? Bukan. Ini keresahan Jangan masyarakat. resah, jangan resah. Buktinya aku terkena COVID seperti itu ya saya bisa hidup. Oh iya benar. Ya usah resah, karena saya dapat nyawa kedua. Emangnya kucing. Iya. Beda sama. Makanya ini kan ada protokol jarak 1,5 meter. Sepertinya ini kita Aman, tapi sedikit tapi menjaga aturan. tapi ketika memang kalau kita pakai masker tuh aman lah. Aman. Karena Gak ada berpengalaman. Iya. Dan ya berpengalaman. Iya. Tapi gini, tapi pengalaman akan menjawab semua keresahan kamu. Benar. Jadi Itu kalau benar. kamu dengan konten COVID ini kamu semakin resah, berarti kamu harus mencoba. Oh, tidak dong. Iya. Tidak Iya. dong. Oh, cukup Anda saja. Oh, gimana kabar Mas Abdi? Oh, Abdi. Iya. Mas Jajan Mercon kan? Iya. Mas Abdi Jajan Dipanggil apa? Mercon. Biasanya kalau di luar dipanggil apa? Iya, dipanggil. Ya banyak. Kalau di ibu-ibu aku dikenal dengan nama Yukhot. Oh, iya. Tapi kalau di beberapa teman-teman ya dikenali dengan Papang Abdi. Bang Abdi. Ada juga yang Mas JM juga. Oh, JM. Iya. Terserah orang-orang Pasuruan. Kita panggilnya apa ya? Tapi saya bukan influencer, ya. Saya bukan influencer. Anda yang bilang saya influencer, Anda jancuk. Saya bukan influencer. Karena sangat ini kemarin banyak yang membuat statement, wah influencer Pasuruan, apalagi di benar. itu yang ini diberitakan yang di Warta Bromo di Instagram, waduh influencer Pasuruan kok seperti ini, rusak seperti ini, waduh. Seperti ini kok, Bos. Saya tidak pernah mengaku influencer di kota santri yang seperti ini yang tidak pernah ada kasus begal. Tidak pernah ada kasus korupsi. Tidak pernah ada kasus pelacuran. Nah, jadi saya merasa hina sekali untuk menjadi influencer di kota santri. Aku merasa bangga menjadi mayoritas. Gimana Mas Abdi ya? Ya, keadaan saya sangat membaik ya. Membaik ya. Keadaan saya sangat membaik. Saya dinyatakan sembuh oleh dokter setelah positif itu saya di swab lagi yang ketiga kali negatif, di swab keempat negatif, dan akhirnya saya boleh pulang kembali ke masyarakat dan berkumpul bersama keluarga. Seperti itu, dan tidak ada batasan. Yang penting saya melakukan protokol kesehatan. Tapi
kamu kalau sudah terkena COVID-19, kamu tidak melakukan protokol kesehatan. Kamu pasti akan melakukannya dan tanpa disuruh siapapun. Karena apa? Trauma, bro. Trauma. Aku tatuan kayak gini kena COVID nangis. Nangis beneran. Oh, tatuan bisa nangis rek ngawur. Beneran. Ya, memang kalau kalian belum tahu, ini Mas Jajal Murca ini sebagai kalau bisa dibilang selebgram di Kota Pasuruan. Nah, bukan. Apa? Saya penjual lalapan burung puyuh. Nah, betul. Yang followernya Lumayan. Dan banyak mau dijagal oleh teman-teman Pasuruan sendiri. Jangan ngomong bahas Seperti itu. itu, ya. Kenapa Anda ngomong seperti itu? Ya. Ngomong. Itulah persaingan. Nah itu, terus ada Kak Ahmad ternyata barusan ini viral kalau Mas ini Mas Abdi ini. ada COVID dia. Iya. Saya terkena COVID-19. Jujur Mas, Jujur. Se Pasuruan ini panik Mas. Iya. Sepasuruan panik, iya panik karena apa? Takut saya viral dan menjadi saingannya SID. Padahal saya sama konspirasi itu tidak ada urusannya sama sekali. Saya hanya penjual makanan yang terpapar virus COVID-19 setelah saya pengobatan di IGD tanpa menggunakan masker. Sampai dirawat di rumah sakit mana? Rumah sakit. Rahasia. Rahasia. Oh, kalau untuk yang setelah itu, rumah sakit RS Bangil. Iya. Itu rumah sakit. Loh iya, itu dari jadi gini, rumah sakit Embangil itu bisa saya terjemahkan adalah sebagai penerima wahyu dari Allah. Jadi Allah memberikan wahyu kepada rumah sakit Bangil untuk mengasih saya nyawa yang kedua. Berarti rumah sakit Bangil untuk orang Islam saja. Oh enggak, bukan seperti itu. Berarti dia nggak bisa ke situ. Masa gitu? Enggak. Minoritas tidak bisa ke sana. Ya, makanya dari itu kalau untuk teman-teman yang bukan dari bagian dari saya, ya ke rumah sakit Santa Maria aja. Sebetulnya di sana Lebih bagus. Iya. lebih banyak yang Lebih bagus. Lebih bagus tapi mahal. Iya. Dari gereja lain tidak boleh ke sana. ada miskin, tidak bisa. Mayoritas tidak mungkin bisa ke sana. Kita mau tahu efeknya abis corona ya, Mas. Efeknya setelah aku membuat video itu awalnya karena gini, aku sudah terpapar virus. Aku sudah terpapar virus. Ini beneran ya? Beneran Beneran. Itu konspirasi. Aku terpapar virus, jadi kondisinya aku posisi pulang dari rumah mendadak tiba-tiba sesak. Ya sama seperti yang kamu lihat di ILC. Seperti itu. Jadi aku mendadak seperti itu. Aku menolak, bro. Awal menolak karena aku nggak percaya corona itu ada, nggak percaya. Jadi kalau aku jaring berarti ya? bukan beda. Aku nggak pernah kenal itu. Jaring itu kritikus maksudnya. Ya, aku gini ya, aku melihat Jering itu bukan karena apa. Aku juga melihat Jering dia sosok yang baik karena apa? Dia juga menyuarakan suaranya rakyat. Karena rakyat juga perlu kepastian, bro. Kayak gitu. Bener. Kayak apa ya? Kayak kalau tidak ada Jering siapa lagi yang akan menyuarakan suara rakyat siapa lagi? Itu. Jadi kita nggak boleh lah kayak semua orang ada tujuan masing-masing. Kayak gitu. Dan aku pun awal memang nggak percaya sama corona, meskipun aku beberapa disuruh buat video tentang dilarang mudik segala macam, ya kan? Iya benar. Tapi aku tetap nggak percaya, mana-mana nggak pakai masker. Padahal ngiklan, tapi nggak percaya. Padahal ngiklan, tapi nggak percaya. Sampai suatu saat tiba-tiba aku mendadak sakit dan hancur. Sampai pada akhirnya aku di swab, hasilnya positif. Sampai aku engkel-engkelan, aku ngeyel minta hasilnya tapi nggak dikasih. Sampai aku menolak, aku nggak dikasih, aku nggak mau mengikuti metode untuk pengobatan COVID. Padahal aku sesak, aku mek anu tok ini. Akhirnya dikasih dan aku positif. Pasti di pikiran pertama, aku positif, endorsanku gimana? Kenapa dipikirin endorsan? Endorsan. Sampai pada akhirnya aku diobati dan itu sudah nyebar. Karena apa?
Dari pihak Rumah Sakit Bangil pasti langsung ke Dinas Kesehatan Kota. Dinas Kesehatan langsung bukan langsung nyampe ke rumah. Nyampe ke pekerja di situ, anggotanya. Anggotanya menceritakan kepada tetangga-tetangga. Akhirnya langsung diberitakan lewat mulut ke mulut tetangga bahwa Bapak Ngabdi Jajan Mercon terkena COVID-19, terkena corona. Sebenarnya ada perlu didekati. Sebelum ini semakin meluas seperti pengusaha-pengusaha makanan yang lain, dan akhirnya ditutup makanannya gara-gara orangnya meninggal positif. Itu belum meninggal sudah ditutup. Iya. Apalagi meninggal. Mending saya buat video karena apa? Saya kondisinya ketika saya terkena COVID, sebelumnya saya sibuk konten. Saya bekerja di rumah dan saya hampir 1 bulan tidak ke Lada-Ladu tempat usaha saya. Makanya ketika sama rumah sakit direkam jejak ini ditanyai semua. Iya benar. Kalau seumpama kalau saya ke Lada-Ladu bagian masak bukan anak buah saya, pasti ditutup. Iya. Sekarang masih tutup dulu sementara. Konsumennya dicari semua. Iya. Iya, positif semua. Ya sampai pada akhirnya aku ya mengikuti pengobatan nih segala macam ya sampai akhirnya aku di drop ke 7 kali itu 7 hari aku sehat dan akhirnya aku buat video klarifikasi. Tapi gobloknya ya golongannya ini kumpulannya mereka ini beranggapan bahwa kok iso COVID langsung sehat langsung iso nggak video. Bukannya itu dibayar oleh Rumah Sakit Bangil. Iya. Itu kan yang ada tanya. Aku takut nang sampean kabeh. Kan belum dibayar jangan ngakoni kena kanker. Ketemu iki rendi. Masih 90 juta. Ngerti? Gak ada seperti itu. Kamu itu gak pernah tahu. Kamu itu gak pernah terjangkit. Kamu itu gak pernah tahu rasanya diobati sampai orang-orang pakai APD. Jadi kamu itu belum tahu ya. Kamu hanya sekedar nyangkruk dan ngopi kan cukup lambemu itu menengok. Ngerti enggak? Kon ngomong rumah sakit dibayar disuruh ngakui COVID gitu. Mana? Buktinya mana? Kamu itu cuma melihat di TV, cancuk. Kamu bilang orang kena COVID dibayar oleh pemerintah. Mana? Kita nggak dapat, bro. Mana? Katanya dibayar mana? Katanya negara dapatan. COVID itu dapat sokongan dari negara. Sekarang saya tanya sama kamu. Swab 1 kali mandiri itu 3 juta. Dan pasien itu paling sedikit di swab 4 kali. Ada yang sampai 7 kali. Vitamin, kamarnya VVIP untuk karantina. Makannya 3 kali. Vitaminnya, infusnya, segala macam steril flu untuk supaya kita bisa bernafas. Bayar APD-nya, perawatnya berapa gajinya, dokternya. Terus kalau gak disokong pemerintah, saya pulang dari pengobatan COVID miskin goblok. Boleh, oke utang, tambah lor. Jadi kamu golongannya kaum anak-anak sing sok-sok Illuminati dan segala macem, sing kon kumpul-kumpulanmu dan kon masih jomblo, kon kumpulan pakai lanang-lanang tok. Masa dia ngarepe stadion. Ngarepe gacoan ya. Lah kon hanya sekedar ngene tok, ya kon gak ero asline. Cukup kon menengo timbangane isin. Kecuali lek kon sok-sokan ngomong anti corona, anti covid. Kon siap ngobrol ambek aku, kon siap tak ajak ke balai karantina kon tanpa menggunakan APD. Kon wani ngono, boys kon. Kon gak ngerti, Bro. Kayak merawat wong-wong sing kena Covid. Sampai iki ono fakta terbaru sing aku ero iki yo. Iya, Mas. Ternyata kamar sebanyak itu bukan hanya ditinggali ambek pasien tok sing koyo aku, Pak. Kon ngerti ditinggali sapa? Dia ditinggali ambek nakes-nakes sing merawat iku, Pak. Jadi mereka itu ya nakes-nakes sing merawat kita, sing sakbelume aku mlebu iku. Pak, iki nakes iki yo terpapar, Pak, dan akhirnya kudu dirawat di kamar iku pisan. Waduh. Ngerti kon?
Terus kon ngono sik kate ngomong main-main. Matamu lek kena corona, kon mek 14 dino sampai 17 dino kon muli. Tapi perawati ben dino kudu teko rono. Ngono lho, kon mikir. Kon aja mangkel perkara kon gak iso kumpul. Kon kumpul tapi masker ono. Ono maneh sing aku gak seneng maskeran, soalnya masker gak rai lek ngomong lek ngomong gak jelas. Anu ngene-ngene. Saiki aku maskeran, aku direkam. Kok iso ngrungokno suaraku enggak? Kon niku ngono kok dadi mahasiswa kok jancuk. Wis kon lereno, mahasiswa iku maha siswa, dadi di atas siswa kon niku maha. Ngerti enggak? Tapi lek kon goblok lereno. Sekarang ada sesi pertanyaan. Dari Dudo dulu. Aku dulu. Oke. Ini pertanyaannya ambil di apa? Di Instagram. Pertanyaan dari Denny. Oke, ini Denny anu loh. Denny Jelo. Bukan. Ada Denny Janggur. Denny Wiranata. Oh, Denny. Aman. Denny Wiranata. Saya tidak kenal kamu. Hal apa saja yang Anda lakukan selama positif COVID-19? VCS. Mulai dari awal sampai sembuh ini. VCS. VCS, apa VCS? VCS video call sex. Aduh, kasar. Kasar sekali. Hanya itu yang bisa mematikan waktu. Yang lainnya nggak bisa. Tapi kok istri ya? Ya iyalah. Sing dia bocor. Yang penting saya VCS-nya sama istri, iya. bukan sama open berbayar. Berapa biaya administrasi untuk pasien COVID-19? Apakah dibantu dengan pemerintah? Sudah saya jelaskan tadi. Kita tidak dibayar dan kita tidak membayar. Jadi semuanya pasien COVID itu ditanggung oleh pemerintah, bro. Semuanya. Aku juga awal ngajukan BPJS, tapi ketika aku tahu COVID, semuanya sudah di cover oleh pemerintah. Itu alhamdulillah. Karena kalau aku bayar sendiri miskin, bro. Yakin. Tompes. Pulang-pulang dicari dakolet. Iyalah. Pulang-pulang numpak becak. Pemerintahan mantap. Mantap Pak Jokowi. Mantap. Terima kasih Bapak Jokowi karena saya tidak jadi jual mobil. Karena Anda Mas Abdi sembuh. Iya. Mantap. Nyawa kedua. Rumah sakit Bangil. Wahyu. Allah. Kayak ngomong Allah ya. Kayak jadi baleni. Ini pertanyaan yang sudah saya buat di story juga. Iya. Dari Sotak. Oh, Sotak. Dia orang yang membuatkan logo jajan mercon. Sotak. I love you, Sotak. Situ Sotak. Situ Sotak. Ini disupport dari Situ. Ini pertanyaannya, rahasia apa saja yang tidak diketahui masyarakat dari awal kena sampai akhir? Wah, ini agak riskan. Rahasia apa saja? Ini rahasia mungkin yang positif, mungkin jadi rahasia yang saya kulik ini termasuk tidak sinkronnya antara yang disampaikan Dinas Kesehatan dengan protokol yang yang dilakukan oleh aparat kayak gitu. Jadi ketika Dinas Kesehatan menyatakan bahwa cukup dengan pakai masker, cuci tangan dan jarak 1,5 meter. Kenapa? Dengan dikubur secara protokol itu sampai jarak 500 meter tidak boleh mendekat itu. Itu salah satunya. Karena apa? Padahal ketika metode penguburan seperti itu, akhirnya orang yang seperti saya ini dan semua pasien COVID lainnya itu dikucilkan. Bener. Karena apa? Mayite gak oleh didelok, mayite gak oleh dijedai, apa maneh wonge. Kayak gitu. Itu cukup satu rahasia. Ya. Kalau yang lain nanti bisa datang sendiri. Nanti Anda pengen kena COVID, nggak tahu. Mantap. Anda aja. COVID. Ini ada dari Julius Kevin. Woi. Ya apa rasanya kena COVID, Mas? Sesak, awalnya sesak sampai akhirnya badan sini kayak copot, kayak copot linu kabeh. Badan panas sampai linglung. Dan kondisinya drop, gak bisa nafas sampai akhirnya batuk, keluar darah. Dan juga BAB itu sembelit. Jadi BAB itu keras kayak sok keluar.
Sampai akhirnya itu sampai akhirnya bukan jorok gini. Sampai akhirnya aku itu agak jongkok gini, dia tak ambil pakai tanganku pakai tisu. Oh shit. Karena kondisinya keras banget. Keras banget. Wih, Jadi sampai aku dikasih ini bro, dikasih kayak putih-putih segini. apa itu? Nah, itu paling apa? Iya, kayak dul kolak gitu loh. Nah, kolak. Oh iya. Dimasuk tapi bukan dul kolak, beda. Dari Ainur Rafiq. Nah, Ainur Rafiq. Ainur Rafiq. pasti Islam ini. Makanan di rumah sakit enak nggak? Di rumah sakit free wifi nggak? Rasaku kafe lah. Iya benar. Iya, free wifi benar. Enak, wah. Ternyata kayak kafe. Di sana free wifi. Dapat makanan, dapat buah di sana. Enak nggak makanannya? Makanannya nggak enak. Nggak enak. Karena gini, makanan di rumah sakit itu dijaga sama dijaga. Ini rasanya dijaga. Karena apa? Mereka menjaga makanan yang sehat itu memang makanan yang tidak boleh terlalu manis, tidak boleh terlalu asin, dan tidak pakai micin. Tidak pakai MSG. Ketika kalian sing seneng gaduh, ambil masaku. Ojo urip dikirani rumah sakit. Mati. Aku sampai catering kantin. Ada pertanyaan lagi terakhir dari Rizky Ardiansyah. Ini pertanyaannya, dampak kalau Rizky Ardiansyah. dampak saat sampean sudah pulang ke rumah habis kena Covid, sudah sembuh Covid. Dampak. Dampaknya. Berarti dampak ya. Dampak. Yang pasti dampaknya yang pertama, kamu bakalan dikucilkan oleh tetangga-tanggamu. Itu yang saya rasakan. Padahal saya sudah menyuarakan untuk Covid bukan aib kayak gitu. Tapi tetap jadi kayak tetangga itu ketika lihat kamu aku sedang berjemur, tiba-tiba mereka mau lewat putar balik, bro. Ini lewat virus. putar balik itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak cancel pekerjaan. Sudah pasti. Banyak cancel pekerjaan dan banyak teman-temanmu yang menjauhi ya. Jadi kena Covid ini ada baik ada buruknya. Yang buruknya kamu dijauhi, yang baiknya kamu tahu mana temanmu yang benar-benar teman, mana temanmu yang hanya sekedar mempermainkan kamu. Dan kayak ada kebutuhan apa sih? Ada butuh Memanfaatkan. Gitu. Dan banyak cancel pekerjaan, terus dampaknya juga warungku sempat merosot, tapi sekarang alhamdulillah sudah naik lagi karena sudah masuk LC ya. Jualan makanan lada-ladu saya laris lagi. Dan juga konten saya banyak teman saya yang mundur ya. Gak apa-apa beneran, aku fair aja. Jadi mendadak tiba-tiba banyak yang alasan gak bisa syuting dan segala macam. Jadi nanti di channel saya yang komedi keluarga Yuk Hot bakalan banyak yang hilang tapi banyak wajah baru. Jadi seperti itu. Nanti bisa disaksikan di sudah masuk channel Yuk Jajan Mercon apa sendiri nih channelnya? Halo, ini bakalan masuk di yang channelnya Yuk Hot channel. Jadi Sendiri. channelnya Jajan Mercon official itu nanti di sana itu akan banyak program. Gitu. Keluarga Yuk Hot. Terus nanti ada kuis-kuisin juga. Nanti juga ada program seperti ini namanya Cakasan. Cakasan itu cangkruan rasan-rasan, bro. Saya suka rasa-rasa. Yang pentingnya jangan buat konten giveaway. Kita sebenarnya ini datang ke sini tujuannya untuk mengetes ilmu kita. Iya. Juga eksploitasi. Kita mengetes imun kita seberapa kuat. Jadi aku pesannya buat pesan-pesan buat teman-teman. Jangan memandang dari satu sudut, tapi kamu harus memandang dari semuanya, kayak gitu. Kalau kamu memang hanya sekedar jari nih dan katanya, kamu jangan mencoba untuk riset kayak gitu. Kamu tidak tahu apa yang kamu belum ketahui, dan ketika kamu ceroboh dan sok tahu, akhirnya kamu akan menjadi orang yang lebih bodoh dari keledai. Tujuanku di sini cuma aku pengen edukasi. Di mana orang yang terkena Covid wajib terbuka, bro. Jangan nggak terbuka. Karena apa? Benar. Ayo stop untuk beranggapan bahwa Covid itu adalah aib. Covid bukan aib, bro.
COVID hanya seperti flu yang di-upgrade. Ya. Seperti flu level akhir. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan takut, Bro, jangan takut. Sebenarnya gampang sih. Kon cuma pakai masker. Kon cuma hidup sehat. Tata caramu sing kon lek gak tau adus-aduso. Cuma itu tok sebenarnya. Solusinya cuma itu. Nggak ada pembatasan soal gak boleh ngeband, gak boleh acara ini. Sebenarnya boleh. Saiki aku takut kalau band-bandan atau acara apa-apa nggak boleh. Ramean endi acaramu ambek mall, Tujuan Plaza. Wis, aku saiki takut. Masuk akal juga. Yang penting kalian iso jaga jarak searah. Ngono, ojo kon macak mabuk-mabuk kabeh mbok ambungi iku sing Berarti kayak ngono. Jadi sing asik. Ya, sing asik. Ayo kabeh didukung dan banyak rahasia yang nggak bisa saya ungkap. Lek kon kepingin, ayo ngomong bareng ambek aku. Ngomong Dewi. Ini klarifikasinya. Semoga Anda mengerti dan tidak meremehkan COVID-19. Dan juga saya sampaikan kepada dua makhluk ini yang masih belum Islam ya. Saya doakan kalian semoga menuju jalan yang benar. Dan pasti ini akan menjadi bahan yang akan terus dicari oleh semua orang. Pemuda kecepit Ya, terima kasih. Jangan lupa follow IG kita. Jangan lupa buat teman-teman nonton di episode selanjutnya. Pemuda kecepit. Jangan sok tahu ketika kamu tidak ingin dikatakan keledai. Goblok!